Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video perkuliahan kita bersama saya Bismillah dalam mata kuliah perbandingan antar mazhab kalam. Eh, Kali ini kita akan memasuki pembahasan baru, ya, yakni sekte-sekte yang muncul di abad modern. Sebenarnya secara teologis kita sulit untuk menempatkan kelompok-kelompok ini dalam sekte baru, tapi secara metode, ya, metode dakwah, pengembangan, kemudian kegiatan-kegiatan serta aktivitas mereka, kita bisa menggolongkan mereka sebagai sekte karena berbeda, ya, cara pandang mereka dengan uh, uh, cara pandang umum kaum muslimin. Baik, kita akan membahas uh, bagian ini secara sistematis dalam slide presentasi. Baik, pertemuan ke-13 sekte-sekte baru di abad modern bagian pertama. Oke. Em, Pertama kali kita akan membahas tentang konteks sejarah dan sosial yang menyebabkan munculnya kelompok-kelompok yang banyak, ya, yang beragam dalam komunitas kaum muslimin di abad modern. Pertama, kelompok-kelompok ini muncul karena respon terhadap modernitas, kolonialisme, dan runtuhnya institusi tradisional. Dalam hal ini misalnya tentang runtuhnya khilafah Utsmaniyah yang menyebabkan fragmentasi yang luar biasa dalam tubuh kaum muslimin. Sebenarnya fragmentasi itu sudah muncul di awal-awal, tapi mencapai puncaknya ketika Khalifah Utsmaniyah runtuh. Nah, pada abad ke-19 hingga 20 terjadi perubahan yang besar dalam struktur sosial dan politik yang mendorong lahirnya gerakan-gerakan pembaharuan, ortodoksi, atau revivalisme. Oke, kelompok ini diwakilkan dalam dua narasi besar. Yang pertama, Islam modernis, ya, yang berusaha merekonsiliasi agama dengan nilai-nilai modern seperti rasionalitas, kebebasan, dan pluralisme. Kemudian kelompok revivalis, ya, yang merespon modernitas, ya, merespon lokasi sosial pasca perang dan kolonialisme ini dan runtuhnya khilafah dengan melahirkan kelompok organisasi atau sekte baru yang menekankan pemurnian ajaran dan identitas umat. Oke. Nah, kenapa terjadi ini? Karena memang ada hubungan yang kuat antara modernitas dan globalisasi agama. Oke. Ada yang ada hubungan yang kuat antara modernitas dan globalisasi agama. Kenapa? Karena modernitas ini memicu kebangkitan kembali agama, memicu dorongan revitalisasi, penguatan kembali. Karena apa? Ada nostalgia, ada keinginan untuk kembali menempatkan agama ini sebagai unsur dominan yang mengelola masyarakat. Oke. Dan merupakan respon pula terhadap upaya sekularisasi dan disulasi sosial, ya, membuat umat Islam ini yang membuat umat Islam ini terdislokasi dari kebudayaannya, dari agamanya, dari ciri khasnya, ya. Dalam konteks Islam, globalisasi ini mempercepat difusi ide dan praktik agama ke seluruh dunia melalui jaringan umat, pendidikan, dan media baru. Itulah kenapa mereka membutuhkan medium baru dalam globalisasi agama ini. Oke. Kemudian globalisasi itu memperluas jaringan gerakan-gerakan Islam yang bersifat lokal menjadi gerakan transnasional, mencakup dakwah, pendidikan, dan mobilisasi massa di berbagai negara. Gerakan ini seperti misalnya gerakan Jamaah Tabligh, ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, uh, yang merupakan model dari gerakan globalisasi agama yang menembus batas-batas negara. Nah, penyebaran ide-ide sektarian, ide-ide sekte modern sangat dipermudah oleh komunikasi digital, internet, ya, perjalanan global, dan jaringan dakwah internasional yang menciptakan ruang baru bagi ideologi yang lebih fleksibel, namun dalam beberapa kasus kelompok ini kadang radikal. Nah, muncul pula dalam wacana akademis istilah Islam transnasional yang menunjukkan adanya ideologi lintas negara yang independen dari politik nasional semata. Oke.
Kita akan membahas sedikit tentang contoh-contoh gerakan Islam internasional ya, atau gerakan transnasional tadi. Yang pertama kita akan bahas tentang Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini juga respon dari kolonialisme, ya, tentang respon terhadap dinamika umat pada waktu itu yang mengalami yang dianggap oleh kelompok ini dan mungkin oleh beberapa tokoh lainnya mengalami degradasi dan keruntuhan. Sehingga pada tahun 1953 di Palestina, Taqiyuddin Nabhani, tokoh dari pendiri kelompok ini, mendirikan eh, gerakan yang bernama Hizbut Tahrir atau Partai Pembebasan. Yang tujuan awalnya adalah mengadvokasi berdirinya kembali khilafah Islamiyah sebagai jalan untuk pembebasan tanah Palestina. Nah, di Indonesia HTI, ya, Hizbut Tahrir Indonesia ini sempat berkembang di kalangan mahasiswa dan diaspora muslim di dunia. Oke. Tujuannya adalah bukan hanya berdakwah secara personal, tapi membangun pandangan ya, membangun pandangan, menyebarkan pandangan tentang politik kenegaraan dan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam dan sistem khilafah. Mereka juga melakukan seleksi riwayat yang mendukung klaim-klaim mereka. Kemudian kelompok selanjutnya adalah Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh ini kalau tidak salah didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas yang memang sejak awal eh, apa mendirikan jamaah ini sebagai jamaah dakwah ya karena dalam perspektif pendirinya bahwa umat ini mengalami keruntuhan karena menjauhkan dirinya dari agama, dari sunnah, ya, dari hal-hal yang bersifat tradisional. Oleh karena itu, pada awalnya Maulana Ilyas ini mengumpulkan beberapa orang, ya, melibatkan mereka dalam beberapa program agama, ya, eh, belajar bersama, kemudian berdakwah bersama, beribadah bersama, kemudian dalam suatu waktu dalam jangka waktu tertentu kelompok ini melebarkan sayapnya. Gerakan ini dimulai di India pada abad ke-20 dan menyebar hingga sekarang aktif di 150 negara dengan puluhan juta anggota. Fokus utamanya adalah pembinaan spiritual dan penguatan keimanan individu dan bukan politik formal. Mereka ini apolitik, kemudian tidak terlibat dalam wacana diskursif, ya, dan hanya menekankan pada pembinaan spiritual dan dakwah. Ciri khasnya adalah kembalinya kepada praktek Islam yang sederhana, dakwah dari rumah ke rumah, serta kegiatan pengajian intensif. Oke, ada indikasi atau pernyataan dari beberapa tokoh bahwa kelompok jemaah tabligh ini adalah kelompok tradisional yang moderat, yang bahkan tidak radikal gitu. Tapi ya karena eh, individu itu dinamis, ya jamaah tabligh ini kadang juga eh, disinggahi oleh beberapa individu yang ketika ya, mengalami intensitas yang menurun dengan jamaah ini menjadi bahan baku bagi kelompok radikal yang lain. Ini juga sempat dinyatakan oleh Wali Nasr, dikatakan bahwa kelompok jamaah tabligh ini bukan kelompok radikal, tapi kadang menjadi bahan baku bagi kelompok-kelompok radikal. Kemudian, nah ini yang paling apa mudah atau paling sering kita dapati kelompok Ikhwanul Muslimin atau Al-Ikhwan Al-Muslimun ya. Ini kelompok yang berbeda secara ideologis dan metodologis dengan Hizbut Tahrir. Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan Al-Banna pada 1906 hingga 1949 di Mesir pada 19 Hasan Al-Banna yang lahir di Mesir pada tahun 1906 dan wafat di Mesir pada 1949. Didirikannya jamaah ini pada tahun 1926. Ya. Gerakan ini muncul sebagai respon terhadap kolonialisme Inggris, pluralisasi agama, dan kemerosotan moral umat Islam. Ya. Jadi Hasan al-Banna ini atau yang digelari oleh para pengikutnya sebagai Imam Syahid Hasan al-Banna mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin
untuk menopang masyarakat melalui jalan tarbiyah atau pendidikan Islam yang intensif agar masyarakat secara sosial ini bisa kembali kepada nilai-nilai Islam. Untuk merespon apa? Merespon gejolak degradasi yang dialami oleh umat Islam yang diperkuat oleh kolonialisme, sekularisasi agama, serta kemerosotan moral umat Islam itu sendiri. Ikhwan ini mengusung Islam sebagai sistem kehidupan dulu atau Islam din wadallah. Ya. Islam dalam beberapa materi mereka itu ada materi sumuliyatul Islam, uh, kesempurnaan Islam yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan. Namun ya, untuk menerapkan sumuliyatul Islam ini tidak bisa langsung. Karena apa? Mereka melihat ada tahapan-tahapan, ada marhalah-marhalah yang harus diterapkan. Sehingga kelompok ini cenderung juga ya memiliki potensi gradualis dan pragmatis yang berbeda dengan HTI yang ideologis, ya, kemudian memiliki sikap yang jelas, ya. Namun sikap ini sangat utopis gitu ya. Nah, ciri utama dari Ikhwan Muslimin ini adalah Islamisasi masyarakat dari bawah. Artinya apa? Menekankan aspek tarbiyah, kemudian melibatkan hasil tarbiyah itu dalam proses sosial, kemudian melibatkan hasil sosial itu dengan proses politik. Nah, kelompok Islam ini juga dianggap sebagai kelompok yang pragmatis karena apa? Mereka bersedia untuk beradaptasi dengan sistem negara dan bangsa. Mereka aktif dalam pendidikan, sosial, dan politik elektoral. Tidak menolak demokrasi secara total dan menganggap bahwa demokrasi itu adalah instrumen untuk mencapai yang namanya kekuasaan. Ya. Jadi mereka menekankan pula bahwa kemenangan intikhab itu, kemenangan dalam pemilihan dalam proses elektoral itu adalah satu kemenangan yang penting bagi keberlangsungan dakwah. Sebenarnya kemenangan intikhab itu tidak harus diwakili dalam proses elektoral, ya. Dalam pandangan mereka bahwa proses intikhab itu bisa jadi secara sosial, ya. Jika suatu jamaah itu unggul dalam banyak hal, terutama hal-hal yang sangat urgen dalam masyarakat seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, maka masyarakat secara tidak langsung akan menempatkan kelompok ini sebagai soko guru atau ustaziyatul alam gitu ya. Jadi menurut ikhwan tadi kemenangan intikhabi tadi tidaklah uh, tidaklah harus selalu dijalankan secara formal, tapi bisa juga secara informal ya, melalui apa? Dengan menjadi unggul di segala bidang sehingga menjadi mereka mendapat posisi sebagai ustaz jatul alam, sosok guru bagi masyarakat tersebut ya, ukuran bagi segala sesuatu. Nah, inilah idenya. Oke. Kemudian tidak menolak kemudian Ikhwan ini menjadi induk ideologis bagi banyak gerakan-gerakan Islam ya, di dunia seperti di Palestina ya, di Yordania atau AKP di Turki ya, kemudian gerakan tarbiyah di Asia Tenggara dan beberapa partai politik di Indonesia. Ya. Nah, relasi dengan sektarianisme, nah Ikhwan ini sering berada di posisi ambigu secara sektarian. Satu sisi mengusung persatuan umat, tapi di sisi lain beberapa cabang mereka ini terlibat dalam bentrok atau konflik sektarian. Ya. Bukan hanya terlibat, tapi memicu, gitu ya. Memicu karena apa? Memiliki sikap awal yang tidak mau untuk berinteraksi dengan keberagaman mazhab. Berbeda dengan cabang-cabang yang lain. Nah, ini bisa dianalisis kenapa? Dengan apa? Bahwa Ikhwan ya mengalami fragmentasi pasca wafatnya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna sendiri adalah seorang yang memiliki apa namanya motivasi yang kuat dalam membangun dialog antar mazhab. Ya. Beliau juga bukan seorang Muslim yang puritan gitu. Beliau ini seorang yang sangat apa sangat mudah, sangat bisa berinteraksi dengan keberagaman. Ya.
karena beliau juga memiliki latar belakang sufi, bahkan beliau memiliki jadwal untuk mengikuti tradisi hadrah ya pada waktu itu di Mesir. Kemudian beliau adalah seorang yang berakidah Asy'ari dan bermazhab fikih Syafi'i gitu ya. Artinya apa? Secara akidah, secara keagamaan, beliau mengakui otoritas, ya, otoritas yang lama, yang tradisional. Yang membuat beliau berbeda adalah karena beliau memiliki progresivitas dalam dakwah, ya, dalam metodologi dakwah. Nah, berbeda dengan ikhwan sekarang terfragmentasi, ada yang kelompok, ada cabang-cabang yang mudah berinteraksi dengan keberagaman mazhab, ada kelompok atau ada cabang-cabang mereka yang sangat anti dengan keberagaman, bahkan sektarian. Oke. Dan kadang mereka menuduh atau bahkan bersikap eksklusif dalam kehidupan kehidupan mereka. Ada cabang-cabang di beberapa negara yang masih memiliki sikap seperti itu. Dan kadang juga mereka berkonflik dengan beberapa mazhab, ya, kelompok-kelompok kaum muslimin seperti berkonflik dengan Salafi, ya, dengan negara, ya, bahkan dengan uh, bahkan mereka juga ada beberapa individu yang terlibat dengan jihadisme global. Ini ikhwanul muslimin. Kemudian ada lagi gerakan jihad global atau global jihadism. Gerakan jihad global ini adalah jaringan transnasional kelompok bersenjata yang menganggap bahwa jihad ofensif global sebagai kewajiban utama umat Islam melawan pertama Barat, kemudian pemerintah Muslim yang dianggap tauhid, sistem internasional modern yang menindas kaum muslimin. Gerakan ini tidak identik dengan Islam secara umum maupun gerakan revivalis dan kekerasan. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok ini ya berdiri sebagai respon yang ekstrim terhadap uh, apa tekanan global terhadap kaum muslimin. Ya. Namun ya dalam beberapa kasus ketika kita menyeleksi atau meneliti dokumen-dokumen internasional kita mendapati ada pengaruh-pengaruh apa pengaruh asing dalam dalam pengasasan atau pendirian kelompok-kelompok ini. Bahkan operasi-operasi mereka juga melibatkan pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan asing. Artinya ini bukanlah kelompok yang murni ya berdiri karena eh, kesadaran terhadap posisi kaum muslimin. Ya. Kelompok ini juga bahkan menjadi alat bagi eh, bagi negara, bagi kelompok-kelompok yang ingin menguasai satu kawasan. Oke. Nah, namun ya gerakan jihad global ini bisa kita lihat dari akar historisnya juga bahwa memang terjadi perang di Afghanistan tahun 1979 ya. Kemudian ada pengaruh Salafi jihadi di situ. Muncul figur-figur seperti Abdullah Azam, Osama bin Laden, kemudian Ayman Zawahiri. Dalam kelompok-kelompok ini muncul pengaruh-pengaruh ini ya, yang mengidentikan jihad global sesuai dengan otoritas keagamaan. Namun kalau kita meneliti berkas-berkas mereka, ya kita akan mendapati bahwa ada banyak pengaruh asing, ada banyak pengaruh-pengaruh non-otoritas agama dalam pendirian bahkan operasi-operasi mereka. Nah, oleh karena itu kita lihat bahwa posisi mereka di hadapan masyarakat adalah posisi destruktif, di mana banyak sekali eh, kondisi destruktif, kondisi yang memilukan penderitaan, bahkan kematian yang disebabkan oleh kelompok ini terhadap kaum muslimin. Ya. Artinya muslim ya lebih banyak mengalami derita akibat munculnya kelompok-kelompok ini ketimbang ya klaim mereka yang digunakan untuk melawan barat. Artinya ini bukanlah sesuatu yang memang secara origin berasal dari kaum muslimin. Gitu. Selanjutnya, apa ciri dari kelompok ini? Yang pertama adalah takfirisme. Takfirisme terhadap pemerintah muslim. Kemudian kepada masyarakat muslim. Kemudian menolak demokrasi, menolak nasionalisme, dan menolak negara modern. Selanjutnya, mereka rentan dan sering bahkan menjadikan metode utama menggunakan kekerasan bersenjata untuk ya
mempertontonkan dominasi mereka. Dan orientasinya global, bukan lokal. Contoh gerakannya apa? Yang pertama Al-Qaeda, selanjutnya ISIS, Jamaah Islamiyah di Asia Tenggara di fase-fase awal. Dan ini kelompok-kelompok ini terbukti memberikan dampak signifikan ya dalam sisi kehancuran ya, derita dan rasa sakit kepada kaum muslimin. Artinya yang paling dirugikan dari kelompok-kelompok ini adalah kaum muslimin sendiri. Oke. Nah, ada dampak yang lebih parah dari itu semua, yakni memperparah konflik Sunni dan Syiah. Jadi kalau kita merujuk akar dari seluruh konflik Sunni dan Syiah ini, kita akan mendapati mereka sebagai akar dari semua masalah dari konflik sektarian ini. Kemudian menjadi justifikasi bagi represi negara. Karena negara melihat ada satu kelompok yang menamai dirinya dengan Islam, melakukan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan yang di luar hukum, sehingga menjadi justifikasi untuk merepresi kaum muslimin. Dan ini sudah sering kita saksikan. Nah, yang paling menyedihkan adalah bahwa kelompok ini membuat wacana keislaman kita ini, ya, di hadapan Barat itu menjadi isu keamanan. Dan ini membuat ya posisi kaum muslimin di hadapan dunia menjadi tidak menguntungkan. Oke, baik. Eh, Itulah pembahasan kita tentang sekte-sekte eh, yang muncul di abad modern, ciri khas mereka serta dampak-dampak yang terjadi ya dengan kemunculan mereka. Mudah-mudahan ini berguna. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan terakhir nanti di pertemuan ke-14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.